Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Franchise Mitra Bisnis dari seluruh Indonesia. Jumpa lagi dalam program Bistalk, bincang dengan brand franchise dan peluang bisnis di Indonesia, dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia #1 brand media channel. Sobat Franchise tentu tahu gitu ya, rumah makan Padang. Keberadaannya mudah ditemui di berbagai tempat karena rumah makan Padang itu menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia gitu ya. Karena peminatnya yang sangat banyak, rumah makan Padang juga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan gitu ya. Peluang bisnis yang menjanjikan juga ditandai dengan hadirnya perusahaan-perusahaan yang menawarkan franchise atau kemitraan. Nah, dalam program Bistalk kali ini kita akan mengupas lebih lanjut mengenai peluang usaha rumah makan Padang yang dihadirkan oleh brand franchise atau kemitraan yakni Rindu Minang gitu ya. Oke, untuk mengupasnya lebih lanjut tentu saja kita sudah kehadiran narasumber spesial gitu kan dari Rindu Minang. Beliau adalah Bapak Ridho Epo Pratama selaku marketing manager dari Rindu Minang. Oke, langsung saja kita sapa Bapak Tama. Selamat datang di studio Info Brand TV, Mas Tama. Terima kasih Mas, salam kenal. Oke, disapa dulu dong Sobat Salam franchise kenal, dari... sobat-sobat franchise semua. Apa kabar? Ya. Oke Mas Tama, kita akan berbicara mengenai peluang usaha franchise atau kemitraan yakni rumah makan Padang gitu ya. Seperti tadi yang sudah saya sebut di luar sana gitu kan, banyak sekali rumah makan Padang gitu ya, di berbagai tempat, di berbagai daerah gitu ya. Banyak sekali ditemui rumah makan Padang. Tapi Mas, kalau saya lihat rumah makan Padang ini dijalankan secara mandiri gitu ya. Nah, barangkali apa nih yang melatar belakangi Rindu Minang hadir gitu kan, menawarkan konsep kemitraan gitu Mas? Kalau kita bicara yang namanya Rindu Minang atau misalnya masakan Padang, kita bicara yang namanya potensi market gitu ya Mas ya. Potensi market orang yang suka dengan, masyarakat yang suka dengan masakan Padang, mulai dari Sabang sampai Merauke dan juga istilahnya mulai dari anak-anak sampai orang tua, ini menjadi potensi yang cukup besar. Saya rasa kalau kita bicara masakan Padang, lidah masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa dengan masakan Padang. Jadi kayaknya tidak ada yang tidak suka dengan masakan Padang. Betul gitu sekali, ya Pak. Iya. Nah, jadi makanya dari inilah kami melihat potensi yang cukup besar dan kami melihat juga peluang yang cukup besar bahwa minat orang dalam hal membuka bisnis rumah makan Padang itu juga tinggi. Karena kita lihat juga nih trennya dari 1 tahun belakang ini rumah makan Padang itu juga cukup mulai banyak diminati gitu. Jadi itu sih Mas, kalau kita bicara apa yang melatar belakangi pasarnya besar dan juga penikmatnya banyak. Gitu. Benar sekali sih apa yang disampaikan oleh Mas Tama itu tadi ya, bahwa tidak ada orang yang tidak suka dengan masakan Padang gitu. Kalau saya sendiri Mas, saya merasakan sekali makan makanan Padang itu istilahnya ngangen nih Mas. Pengen makan lagi gitu loh. Seperti itu gitu kan. Makanya Rindu Minang hadir gitu ya. Rindu Minang, merindukan masakan Minang gitu Mas ya. Oke, bisa dijelaskan mengenai Rindu Minang ini hadir sejak kapan, terus bergerak di usaha apa Mas? Silakan Mas. Oke, kalau kita bicara Rindu Minang ini sebenarnya sudah dari prosesnya cukup panjang gitu ya Mas ya. Kita mulai proses penggodokan, juga R&D, kemudian uji coba hingga istilahnya pengolahan dan sebagainya macamnya itu sejak dari 2023 awal. Jadi prosesnya 9 bulan sebelum kita akhirnya memastikan bahwa semuanya settle, semuanya firm, aman, dan kita akhirnya melaunching di bulan Oktober di tahun 2023. Dari tahun 2023 inilah kita coba mulai menawarkan kepada para mitra-mitra kita yang tentunya ini menjadi suatu peluang yang cukup besar lagi karena kita melihat pasar yang tadi yang besar dan potensi yang cukup besar. Gitu sih Mas. Oke, nah bicara mengenai konsep kemitraan, saya nggak tahu nih di luar sana ada berapa perusahaan yang menawarkan franchise atau kemitraan untuk produk masakan Padang atau rumah makan Padang gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu di luar sana itu sudah ada berapa perusahaan Mas yang apa itu menawarkan produk serupa gitu loh. Sehingga Rindu Minang sendiri juga yakin bahwa ini pasarnya ada nih gitu. Betul. Ini bisa nih di konsep kemitraan gitu kan, seperti itu. Silakan Mas. Kalau kita bicara yang namanya perusahaan yang juga menawarkan kemitraan masakan Padang, saya rasa cukup ada ya Mas ya. Ada, dan juga kita tahulah beberapa perusahaan-perusahaan yang memang juga sudah cukup besar namanya. Nah, tapi kami melihat bahwa
potensi dan juga yang tadi saya sampaikan marketnya yang memang masih luas dan juga skala nasional, ini menjadikan Rindu Minang tuh percaya diri bahwa kalau kita hadir dengan konsep yang lebih modern, konsep yang lebih sederhana dan juga konsep yang lebih konsep yang lebih modern, konsep yang juga lebih bersih dan juga konsep yang lebih terjangkau, saya rasa Rindu Minang bisa bersaing dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana. Ditambah lagi Rindu Minang kita konsepnya adalah skala nasional, kita juga melakukan riset yang cukup dalam untuk istilahnya apa sih minat orang Indonesia terhadap masakan Padang. Jadi pasar inilah yang menentukan kenapa kita akhirnya terjun ke dalam rumah masakan Padang gitu ya Mas ya. Kalau kita bicara juga masakan Padang dengan rumah makan lainnya, ini jelas kayaknya akan sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena rumah makan biasanya mungkin kita bisa meluangkan waktu yang sekedar 5 menit, 10 menit untuk sekedar masak gitu ya. Tapi kalau kita bicara rumah makan Padang atau orang mau masakan Padang gitu ya, itu kayaknya prosesnya cukup panjang. Gitu ya. Makanya dari hal inilah kita melihat saya pengen makan masakan rendang, tapi saya nggak punya waktu. Jadi saya mau hal yang instan, ya udah saya datang ke rumah makan Padang. Itu potensi itu yang kita lihat bahwa marketnya cukup luas dan marketnya itu ada sebenarnya. Mas tadi sudah menyinggung mengenai keunggulan gitu ya. Apa itu Rindu Minang dibandingkan dengan perusahaan franchise atau kemitraan yang lain gitu ya. Tadi juga sudah menyinggung juga mengenai bagaimana sih cara mengelola rumah makan Padang gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan nih keunggulan dari Rindu Minang gitu ya. Sehingga masyarakat, barangkali masyarakat awam gitu ya, yang apa itu nggak pandai masak gitu kan, apalagi masaknya yang begitu banyak gitu kan. Nah, bisa dijawab dulu mengenai apa sih yang menjadi tantangan ketika seseorang pengen mendirikan rumah makan Padang itu, Mas. Nah, dan apa nih yang ditawarkan oleh Rindu Minang untuk menjawab tantangan itu tadi, Mas? Oke. Nah, kalau kita bicara rumah makan Padang, tantangannya yang pertama adalah bumbu ya. Cita rasa dari masakan Padang itu sangat otentik dan khas ya, Mas ya. Jadi ini yang perlu kita jaga dan istilahnya kita perlu riset yang cukup dalam. Saya yakin kayak semua masyarakat Indonesia itu punya ciri khas rendang yang berbeda-beda atau kesukaan rendang yang berbeda-beda. Ada yang suka rendang manis gurih, ada yang suka rendang istilahnya asin, itu juga ada. Ada yang suka basah, ada yang suka kering. Jadi kita melihat dulu nih risetnya seperti apa. Nah, makanya dari riset itu kita akhirnya memutuskan bahwa akan ada bumbu premix yang selalu kita berikan kepada para mitra kita untuk menjaga rasa yang cukup otentik dengan rasanya Rindu Minang sesuai dengan riset yang kita lakukan tadi. Nah, rasa menjadi tantangan itu satu. Yang kedua selain rasa kita juga bicara namanya SDM. Kalau kita bicara bisnis tentu SDM adalah satu hal yang berkaitan dalam prosesnya gitu ya. Kalau bumbunya udah mantap tapi SDM-nya tidak mantap, ini juga akan menjadi bumerang untuk rumah makan Padang. Karena kita bicara SDM, pasti kita bicara nanti SDM yang akan melakukan pengolahan, kemudian melakukan penanganan terhadap bumbu mentahnya, terus kemudian penyimpanannya dan sebagainya macamnya. Maka dari itulah kita akan mencoba mentraining semua SDM kita sesuai dengan SOP yang ada, mulai bagaimana sih cara penanganannya, pengolahannya, penyimpanannya. Contoh jangan sampai bumbunya sudah enak, tapi karena penyimpanannya salah dan penanganannya salah, rendangnya jadi alot atau dagingnya jadi alot. Jadi ini yang jadi concernnya kita, gitu. Jadi rasa SDM. Tentunya yang berikutnya ya pasti berhubungan dengan kebersihan dan juga modernisasi, gitu ya. Kalau kebersihan kita tahu sekarang kayaknya masyarakat Indonesia sudah cukup melek ya dengan istilahnya tempat makan yang bersih. Nah, itu menjadi satu pertimbangan kita juga bahwa kebersihan harus menjadi suatu SOP yang kuat dan juga modernisasi yang tadi, pembayaran dengan mudah. Saya rasa juga kayaknya anak-anak Gen Z dan semuanya ini Gen Z dan milenial pasti sudah cashless gitu ya istilahnya ya. Jadi itu sih Mas yang jadi pertimbangan kita beradaptasi dengan pasar. Menarik. Tapi mungkin lebih spesifik Mas. Apa nih yang membedakan? Jadi orang tahu gitu loh, ketika datang ke Rindu Minang, entah itu merasakan apa itu pengalamannya gitu kan,
rumah makannya seperti apa, dan ketika mencicipi makanannya itu ini rindu Minang banget nih gitu kan. Kalau dilihat dari kejauhan, wah itu rindu Minang banget nih gitu kan. Ketika makan makanannya juga ini rindu Minang banget nih, ini rindu Minang nih. Nah, itu apa Mas yang membedakan itu tadi Mas? Coba jelaskan. Oke, kalau kita bicara pembeda untuk customer ya. Kalau untuk customer kita bicara rasa lagi, balik lagi ke rasa. Jadi saya bisa jamin bahwa Rindu Minang memiliki ciri khas rendang yang cukup familiar untuk masyarakat Indonesia. Bahkan kita tahu dengan rasa rendang yang kita miliki saat ini banyak banget istilahnya feedback yang kita dapatkan dari para mitra-mitranya kita dan para customernya kita bahwa rendang kita nggak kalah dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya nama yang cukup besar. Dan dengan emblem-emblem Rindu Minang yang kita selalu terapkan juga, terus kemudian kebersihannya. Jadi kalau dari luar tuh udah kelihatan bersih gitu ya Mas ya. Jadi ini yang membuat kita experience juga harus dijaga, service juga harus dijaga, rasa juga harus dijaga. Jadi itu yang membuat orang akan selalu rindu terhadap Rindu Minang. Nah, tadi kan ngomongin mengenai salah satu yang jadi keunggulan adalah rendangnya gitu kan. Tapi kita tahu makanan Padang itu banyak banget varian menunya Mas. Ada apa aja coba? Kalau bicara masakan Padang macam-macam ya Mas ya. Itu ada daging gulai cincang, kemudian juga rendang. Tentunya ayam pop itu tentu ada, gitu ya. Ayam pop, kemudian dengan telur yang telur Padang yang kita tahu tebal dan juga nikmat gitu ya, itu juga ada gitu ya. Bahkan juga mulai dari ikan kepala kakapnya juga ada. Jadi semua nanti dari menu-menu yang ada ini tentunya menjadi cita rasa dan juga khas dari Rindu Minang sendiri sih gitu. Nah, tadi Mas juga menyinggung bahwa makanan Padang itu khas dan otentik. Gitu kan. Saya sendiri terus terang loh Mas, sulit sekali menemukan rasa. Kalau khasnya ya mungkin dapat gitu kan. Tapi kalau otentiknya ini sulit Mas. Gimana Mas caranya biar otentiknya ini dapat Mas? Kalau kita bicara otentik ya Mas ya, pasti setiap perusahaan-perusahaan atau setiap rumah makan Padang itu punya base-nya masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita rendangnya itu pasti akan lebih ke arah manis dan gurih. Dan itu lebih ke arah yang istilahnya dimasak dengan hitam tapi nggak terlalu kering. Gitu. Nah, jadi membayangkannya sudah cukup lapar nih Mas gitu ya. Nah, kalau kita bicara otentik yang tadi, makanya kalau kita bicara otentik tadi saya bilang rendang itu punya banyak-banyak istilahnya rendang itu punya banyak jenisnya gitu ya Mas. Ada yang basah, ada yang basah, ada yang kering, ada juga yang istilahnya yang gurih, yang manis dan sebagainya macamnya. Nah, riset itulah yang kita lakukan dan kita melihat nih masyarakat dominannya sukanya ke arah mana. Tentunya dengan membandingkan perusahaan-perusahaan rumah makan Padang lainnya, itu menjadi kita paham nih bahwa pasar lebih dominan sukanya ke sini. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan pasar juga ya Mas ya. Mengenai pelayanannya, kita tahu ada beberapa perusahaan gitu kan, beberapa rumah makan yang pelayanannya itu disajikan tuh piring kecil-kecil gitu kan. Terus ada yang milih tuh di depan gitu kan, kayak di warteg nunjuk aku pakai ini. Kalau di Rindu Minang gimana Mas? Rindu Minang bisa dua-duanya Mas. Jadi memang ini kembali lagi tergantung dari paket kemitraan nanti yang diambil oleh franchise atau tergantung kemitraan. paketnya. Betul. Nah, karena kan ini akan mempengaruhi yang namanya servisnya, kemudian akan mempengaruhi trainingnya, kemudian juga akan mempengaruhi luasan lokasi nanti yang akan istilahnya berpengaruh ke luasan lokasi dan sebagainya macamnya. Nah, makanya kenapa saya bilang dua-duanya ada, karena kita bicara yang sistem touchscreen. Kalau kita tahunya sekarang sebenarnya sistem touchscreen Mas. Maunya ini gitu ya, itu ada gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita konsepnya agak ke atas lagi, namanya kita resto ya, konsep resto, nah itu dia akan disajikan. Jadi modelnya piring gitu. Jadi nanti tinggal ambil sesuai dengan apa yang dimau customer. Tapi ciri khas Rindu Minangnya tetap ada gitu ya. Betul. Nah, satu lagi lebih spesifik mungkin itu tadi mengenai kemudahan bagaimana masyarakat bermitra dengan Rindu Minang. Bahkan masyarakat awam pun gitu ya, mungkin bukan orang Padang juga gitu kan ya. Kita tahu di berbagai daerah yang pengen buka usaha, yang punya modal itu bukan spesifik orang Padang saja gitu kan. Siapa saja bisa buka gitu ya. Betul. Bagaimana kemudahan yang didapat nih?
Kalau kita bicara kemudahan, pasti kita bicara mitra-mitra yang mungkin punya dana, tapi belum punya pengalaman di dunia F&B. Ya. Nah, maka dari situlah kenapa kebanyakan mitra yang mungkin ingin membuka bisnis F&B akhirnya mengambil yang namanya kemitraan. Nah, Rindu Minang memberikan kemudahan kepada para mitranya melalui istilahnya kita akan bantu mulai dari prosesnya di awal, proses persiapannya, kemudian juga proses renovasinya, dan juga istilahnya sampai nanti di after sales-nya. Kita akan juga bantu mulai istilahnya awareness-nya, branding atau marketingnya, sehingga kita juga paham nih prosesnya, kita juga akan bantu nanti proses branding dan juga marketingnya, nanti awareness-nya juga kita akan bantu kita bangun, dan tentunya ini menjadi concern juga nih dari para mitra kita, kenapa kebanyakan mungkin mereka merasa tidak ada after sales-nya kalau di kemitraan lain dan sebagainya macamnya. Jadi kita memberikan tetap ada after sales di mana kita bantu branding dan juga awareness-nya. Seperti itu sih. Oke, lebih spesifik mengenai apa itu support itu tadi ya. Berarti kan ngomongin supportnya gitu kan. Selain ngomongin rumah makan gitu kan, bukan hanya ngomongin tempatnya yang asik gitu kan, makanannya yang enak, tapi juga harus didukung dengan branding, marketing yang kuat gitu ya. Betul. Apalagi ini adalah sebuah perusahaan franchise atau kemitraan gitu ya. Betul. Apa Mas yang dilakukan secara spesifik biar makin banyak orang tahu nih gitu. Ya. Oke. Nah, seperti tadi saya sambutkan tadi, kita juga akan bantu istilahnya dari mulai branding dan juga marketingnya, awareness-nya kita bangun. Nah, tapi untuk membangun awareness itu sendiri sebenarnya kita akan nanti menyesuaikan dari kondisi masing-masing outlet, Mas. Karena kan kita skalanya nasional ya, Mas ya. Jadi nggak mungkin nih caranya yang ada di outlet di Jabodetabek dengan caranya outlet di Bali atau mungkin di Kupang itu kita samaratakan. Nah, tapi tetap akan ada base atau istilahnya garis lurus yang sama bagaimana kita membangun awareness dari Rindu Minang itu sendiri. Nah, tentunya dengan cara yang pertama kita akan cek dulu nih, kita biasanya pakai KOL, KOL makro, mikro itu kita pakai. Makro itu pasti skala nasional, mikro itu biasanya kita pakai dari skala outlet itu berada di mana gitu. Kalau misalnya di Kupang ya kita akan pakai KOL mikro area Kupang gitu. Nah, tentunya kayaknya KOL akan cukup membantu dan juga memboosting ya Mas ya. Bagaimana Rindu Minang bisa dikenal di masyarakat sekitar. Nah, selain itu juga dari kami dari pusat juga akan membantu mulai dari istilahnya marketing Instagramnya pusat gitu. Dari Instagram pusat akan bantu untuk nge-boosting juga dan juga akan ngebantu memperkenalkan bahwa ini loh ada Rindu Minang hadir di kota Anda gitu. Jadi hal-hal seperti ini kita juga pasti akan berikan dan kita juga akan lakukan di after sales-nya. Dan selain itu juga kami juga memberikan support kepada mitra-mitra kami. Kami memberikan 3 bulan dana marketing untuk para mitra-mitra kami sesuai dengan nanti kondisi lokasinya masing-masing. Karena kita juga paham membangun awareness itu tidak sebentar ya Mas ya. Sekelas brand besar aja mereka membangun awareness-nya sampai di top of mind masyarakat aja itu bisa bertahun-tahun. Nah, tapi kami percaya bahwa dengan waktu 3 bulan kami mensupport dengan dana marketing yang kita punya itu bisa membantu mempercepat pembentukan market Rindu Minang di kota itu gitu. Oke. Saya yakin sobat franchise semuanya dan mitra bisnis yang mendengarkan sampai sejauh ini udah nggak sabar nih pengen mengetahui paket bisnis seperti apa sih yang ditawarkan dan investasinya berapa. Silakan Mas. Oke. Kalau kita bicara paket kemitraan saat ini memang Rindu Minang punya 3 paket khusus. Yang pertama kita ada namanya paket Express. Paket Express ini start from dari 135 ya. Kemudian 135 juta. Kemudian kita juga ada yang namanya rumah makan. Paket rumah makan ini ada yang include dengan renovasi, ada untuk Jabodetabek only, ada juga yang tidak include dengan renovasi, biasanya untuk mitra-mitra kita yang di luar kota. Yang ketiga, kita juga punya paket kemitraan yang namanya Resto. Jadi Resto ini start from dari 650 juta dan juga sistemnya memang cukup besar. Biasanya mungkin luasannya itu cukup mulai 60 meter persegi sampai ke atas gitu sih Mas. Oke, selanjutnya ngomongin mengenai
pastinya kalau orang berinvestasi pengen cepat balik modal dong Mas, gitu kan. Betul. Nah, bisa diceritakan nih estimasi hitung-hitungan BEP-nya Mas. Oke. Ini disclaimer dulu mungkin ya Mas ya. Iya. Kalau kita bicara BEP, kita bicara perhitungan yang pasti punya poin-poin yang akan mempengaruhi di dalamnya. Kalau kita bicara BEP, pasti kita bicara nilai investasi. Iya. Nilai investasi itu pasti di dalamnya ada beberapa instrumen. Yang pertama mulai dari harga paket kemitraan itu sendiri, kemudian ada yang namanya biaya renovasi, ada juga yang namanya biaya yang tak terduga, dan istilahnya biaya-biaya yang pasti nanti akan mempengaruhi di sana. Termasuk adalah sewa lokasi. Nah, kalau kita bicara BEP, sejujurnya saya juga memang dari kami tidak pernah berusaha menjanjikan, Mas. Karena saya yakin sepertinya semua kemitraan di luar sana yang dijanjikan adalah BEP. Kami akan balik lagi ke para mitra kami akan tahu nih lokasinya di mana. Makanya kenapa kami punya sistem yang namanya survei. Survei ini tujuannya bukan survei online saja, itu tidak, tapi kita surveinya benar-benar datang ke lokasi mitra langsung. Dari survei itu kita akan menghitung nih trafficnya, kompetitornya, kemudian juga kita hitung bagaimana potensi yang ada di sana dan bagaimana nanti awareness yang bisa dibangun. Dari survei itulah kita nanti akan mendapatkan hasil perhitungan berapa nih setiap mitra yang kita punya BEP-nya untuk para mitra kita. Karena sekali lagi kalau saya bilang istilahnya kembalinya pasti 18 sampai 24 bulan misalnya gitu. Ternyata nilai investasinya sampai di angka 500 atau 600 juta. Tergantung ya. Nah, jadi ini tidak bisa kita istilahnya kita samakan, tapi saya bisa sampaikan bahwa BEP-nya BEP-nya kami itu akan disesuaikan dengan lokasinya para mitra kita. Betul. Gitu sih, Mas. Jadi sebelum mitra bergabung tentu sudah ada hitung-hitungan itu tadi, survei segala macam itu tadi ya. Betul. Apa sih Mas yang menjadi syarat untuk menjadi mitranya Rindo Minang, Mas? Kalau untuk syarat pastinya WNI ya Mas ya. Karena kalau kita bicara kalau di luar ya, kalau WNA sepertinya prosesnya akan cukup ribet gitu ya, dengan proses perizinan dan sebagainya macamnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau dibilang harus ada berpengalaman, tentu tidak, karena kita tahu para pebisnis atau mungkin masyarakat di luar sana mengambil kemitraan karena memang mereka belum punya pengalaman di dalamnya gitu. Makanya kenapa mereka akhirnya mengambil kemitraan. Jadi kalau syarat khusus itu nggak ada banget Mas gitu. Saya cuma harus sampaikan bahwa harus siap mental terhadap bisnis F&B gitu. Kenapa saya bilang harus siap mental? Karena kita bicara bisnis F&B yang dinamikanya cukup tinggi, dinamis, dan juga tentunya walaupun peluangnya gede, tapi ini bisa kita sampaikan ini high risk pasti. Gitu. Apa Mas tantangannya Mas? Tadi kan kalau tadi sudah ngomongin tantangan membuat rumah makan Padang. Ini kalau ini tantangan F&B nih Mas, secara umum Mas, gimana Mas? Kalau kita bicara tantangan F&B, tadi saya sampaikan Mas, dinamis ya. Nikmat atau penikmat makanan itu pasti akan berubah-berubah gitu ya. Apalagi dengan adanya TikTok dan juga istilahnya adanya beberapa sosial media yang kita tahu ini cukup banget membangun kedinamisan tersebut gitu ya. Hari ini orang-orang mungkin sukanya adalah kopi susu, tapi entah kenapa nanti akan ada balik lagi yang namanya mungkin sekarang lagi rame kopi tiam Mas. Jadi kalau kita bilang dinamis, sangat-sangat dinamis. Dari mungkin 3 bulan sekarang orang viralnya ini, nanti 3 bulan ke depan akan viralnya yang lain. Nah, tapi kita akan melihat bahwa Rindu Minang atau rumah makan masakan Padang ini nggak lekang sama waktu, gitu ya. Jadi kapanpun kita ada dan istilahnya ini bergerak dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, rumah makan Padang itu akan senantiasa ada, walaupun di tengah kedinamisan yang ada itu, gitu. Makanya kenapa saya bilang tadi dinamis, karena pasti penikmat masyarakat, penikmat makanan itu pasti akan berubah-berubah. Betul. Namun kalau menurut saya Mas, ini kan makan gitu, makanan kebutuhan sehari-hari gitu kan, bukan makanan-makanan kekinian kayak cemilan seperti itu. Saya akuin kalau saya di kantor nih gitu kan, setiap hari ditawarin sama OB-nya gitu kan, Mas mau makan apa? Ganti-ganti Mas. Tapi kalau saya ya, seminggu sekali pasti ada makan Padangnya Mas. Pasti itu ya. Jadi sekali lagi meskipun dinamis, tapi itu tadi ya, marketnya akan selalu ada gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya
kalau boleh tahu sekarang ini Rindu Minang sudah ada di mana aja, Mas? Untuk Rindu Minang saat ini para mitra kita yang sudah bergabung tapi masih to be announced untuk lokasinya itu sudah ada sekitar 70 sampai 80 mitra, Mas. Nah, tapi untuk mitra yang sampai saat ini sudah memiliki lokasinya dan kita sudah dalam proses survei dan juga renovasi itu ada sekitar 30-an mitra. Untuk mitra kita yang sudah hadir dan sudah berjalan, itu sudah ada di beberapa kota. Itu mulai yang pertama tentunya Jabodetabek, kemudian yang pasti kita ada di Kupang, Mas, kita juga ada di Bali, lalu ada di Banjarmasin, nah juga ada di beberapa kota-kota besar lainnya yang akan as soon as possible akan hadir juga, gitu sih, Mas. Seperti yang disampaikan, Rindu Minang akan hadir secara skala nasional, karena kita tahu bahwa masakan Padang itu penikmatnya adalah nasional, gitu ya. Bukan hanya Padang aja. Iya, betul. Oke. Gitu. Untuk rencana pengembangannya, apakah fokus untuk daerah-daerah tertentu saja atau ketika ada calon mitra yang datang dari manapun seluruh Indonesia ini akan dilayani? Kalau dari kita sebenarnya melayani semua skala nasional, Mas. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, kita menerima para mitra kita untuk istilahnya mau membuka Rindu Minang di lokasinya masing-masing. Kalau kita bicara Rindu Minang hanya spesifik di beberapa kota saja, itu tidak. Jadi kita pengennya bahwa Rindu Minang kemanapun Anda berada, kemanapun akan Anda pergi, ya Anda bisa menemukan Rindu Minang. Itu sih. Pertanyaan saya, di sini Jakarta Timur ada Rindu Minang di mana sih? Yang dekat di sini ini di daerah JGC ya, Cakung JGC ya. Di mana, Mas? Kalau yang paling dekat kayaknya kalau Jakarta Timur itu ada di sebentar, saya juga harus ngecek tuh, Mas. Oke, nanti aja. Oke. Bisa dicek ya di Jakarta Timur udah ada ya, Mas? Sudah ada. Jakarta Timur sudah ada. Kita juga di Bekasi juga ada. Oh, di Bekasi. Bekasinya di mana, Mas? Jagakarsa. Jagakarsa juga sudah ada. Kemudian juga kalau Jakarta Selatan ada di Fatmawati. Di Fatmawati sendiri ada 2. Kemudian kalau untuk Jabodetabek ada beberapa lagi. Itu di Bekasi juga akan ada buka lagi, Mas, di HI Harapan Indah. Harapan Indah sini dong. Betul. Oke, mungkin ada lokasi-lokasi khusus yang ditarget gitu, Mas. Apakah dia di perumahan atau yang di kota? Bagaimana spesifik? Untuk lokasinya. Kalau untuk lokasi sebenarnya kita balik lagi, Mas, tadi kita ada proses survei. Dari proses survei inilah nanti kita akan melihat nih potensi dari lokasinya para mitra kita. Karena kita untuk menjaga brandnya kita dan juga istilahnya untuk menjaga juga kepercayaan para mitra kita nggak mau asal kayak oke Pak ACC, oke Bu, let's go, oke Bu, kita lanjut dan sebagainya macamnya. Makanya kenapa kita ada namanya proses survei. Proses survei ini nanti akan menentukan kira-kira berapa sih potensi pasar yang ada di sana dan kompetitor yang ada. Karena kami juga tidak mau nekat gitu ya, Mas ya. Nekat istilahnya di sana kompetitornya sudah banyak banget nih gitu ya. Dilihat itu juga. Tapi betul dong. Kita lihat kompetitor udah banyak banget. Kita pasti akan menyarankan the best the best option lah untuk para mitra kita, bahwa Ibu kalau misalnya Ibu mau ya kita bisa tawarkan, kita bisa bantu carikan lokasi lainnya dibandingkan kita memaksakan ada di satu tempat. Kenapa? Karena kita bicara market. Kalau istilahnya kita bicara cake, kalau misalnya dalam satu cake itu sudah dimiliki misalnya 15 orang di dalamnya, maka piece-nya akan makin kecil gitu ya, Mas ya. Nah, jadi ya sama seperti market. Kalau kita bicara market, kita bicara perumahan, satu perumahan atau daerah, kalau pemainnya sudah banyak di sana, ya piece-nya akan semakin dikit yang akan didapatkan para mitra kita. Gitu sih, Mas. Itu tadi dilakukan sebagai upaya untuk memastikan apa itu hasilnya nanti juga sesuai harapan gitu, Mas. Betul banget. Saya rasa cukup pertanyaan dari saya, tapi mungkin barangkali ada beberapa hal yang pengen disampaikan yang tadi belum saya tanyakan, silakan sebagai closing statement juga, Mas. Siap. Sebelumnya terima kasih, Mas, udah mengundang Rindu Minang hari ini. Tentunya untuk para mitra kita yang ada di luar sana ataupun calon mitra kita di luar sana, kami punya prinsip atau Rindu Minang punya prinsip bahwa sebagai franchiser atau kemitraan kami harus mensupport
mitra kami. Kami harus menjadi pondasi yang kuat dulu untuk mitra kami, bukan sebaliknya. Karena kita tahu mungkin banyak kekhawatiran para mitra-mitra kita di luar sana, atau mungkin mitra-mitra yang trust issue ya, itu juga banyak curhat ke kita gitu. Mas, saya trust issue dengan ini. Makanya kenapa kita harus lihat dulu experience dari setiap kemitraan atau franchiser. Makanya pesan saya untuk para mitra-mitra di luar sana, pastikan yang pertama bahwa kemitraan yang kamu pilih adalah kemitraan yang punya pondasi yang kuat dan juga bisa mensupport kamu. Nah, ini bisa dilihat dari apa? Yang kedua itu di experience. Experience Rindu Minang melalui PT Indo Sukses Makmur Berjaya yang sudah berjalan dari tahun 2020 dan lahir pada saat COVID-19, itu membuktikan bahwa perusahaan kami itu sustain dan juga perusahaan kami bisa bertahan sampai saat ini dengan berbagai macam brand yang juga sudah mulai banyak cabang-cabangnya. Dan ini experience ini juga bisa menjadi pertimbangan buat para mitra kita di sana, bahwa dengan experience yang cukup lama ini akan menjadi penentu seberapa kuat sistem yang dibangun oleh kemitraan itu sendiri. Dan lagi kami hadir, Rindu Minang hadir tentunya dengan paket kemitraan yang terjangkau, dan tentunya saya percaya bahwa semua orang bisa untuk berbisnis, berhak untuk berbisnis. Makanya kenapa Rindu Minang hadir dengan konsep yang terjangkau, bersih, modern, dan otentik. Gitu sih. Baik, menarik sekali. Terima kasih atas kesempatannya, Mas. Ya. Sama-sama. Baik, Sobat Franchise dan mitra bisnis semuanya, demikian tadi ya bincang-bincang kita dengan salah satu brand franchise atau kemitraan, yakni Rindu Minang. Semoga program Biztalk kali ini memberikan manfaat bagi masyarakat semua, terutama kalian yang mencari peluang bisnis. Nantikan Biztalk di edisi berikutnya, tentunya akan menghadirkan brand-brand franchise dan kemitraan lainnya yang tentunya memberikan peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan mitra bisnis semuanya. Oke, karena itu jangan lupa ikuti terus Info Brand TV, Indonesia #1 brand media channel. Karena itu jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentarnya ya. Mau brand apa lagi nih yang akan kita hadirkan dalam program Biztalk ini? Terima kasih.